Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dayala Elvia Aureli Mukau dengan NIM 2350191068. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kajian saya mengenai penemuan dan pengembangan pompa proton inhibitor dengan target H+K+ ATPase sebagai anti-ulkus. Adapun hal yang melatar belakangi kajian ini adalah penyakit ulkus peptikum. Ulkus peptikum merupakan luka pada mukosa lambung atau duodenum yang terjadi akibat paparan asam lambung secara terus-menerus atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jika ditinjau dari data epidemiologi, prevalensi ulkus peptikum di dunia mencakup sekitar 5 hingga 10% dari total populasi global. Di Indonesia sendiri, angka ini cukup memprihatinkan karena penyakit saluran cerna akibat asam lambung secara konsisten menempati 10 besar penyakit yang paling banyak ditangani di fasilitas kesehatan nasional. Angka prevalensi di Indonesia sendiri mencapai 15% di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa pengembangan obat anti-ulkus yang efektif seperti PPI memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia. Selama ini, pengobatan penyakit ulkus peptikum hanya menggunakan antasida dan antagonis H2. Antasida yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung, sedangkan antagonis H2 untuk menghambat histamin. Maka dari itu, PPI dikembangkan sebagai jalan keluar dari pengobatan ini karena mampu menekan sekresi asam secara kuat, stabil, dan berkepanjangan. Enzim H+, atau K+ ATPase sebagai target. H+K+ ATPase merupakan enzim transmembran yang berfungsi sebagai pompa proton pada sel parietal lambung dengan mekanisme menukar ion H+ dari dalam sel dengan ion K+ dari lumen lambung yang menggunakan energi hidrolisis ATP. Enzim ini merupakan tahap akhir dari seluruh jalur stimulasi sekresi asam histamin, gastrin, asetilkolin, sehingga penghambatan pada tahap ini memberikan efek supresi asam paling maksimal dan tidak bergantung pada jenis rangsangan awal. Dalam kajian kimia medisinal, pemilihan target yang tepat adalah kunci utama. Enzim ini terletak pada membran sel parietal lambung dan merupakan tahap akhir dari seluruh proses sekresi asam lambung. Mengapa ini penting? Karena apapun pemicu sekresi asam di dalam tubuh kita, semuanya harus melewati pompa ini sebagai jalur yang terakhir. Dengan menjadikan pompa proton sebagai target intervensi, kita dapat menghentikan proses produksi asam lambung secara total dan sangat efektif. Terlepas dari apapun rangsangan awalnya, inilah yang membuat PPI menjadi salah satu agen anti-ulkus yang paling poten saat ini. Bioaktivasi dan mekanisme kerja pompa proton inhibitor. Pompa proton inhibitor atau PPI merupakan prodrug yang bersifat basa lemah, turunan benzimidazol tersubstitusi yang tidak aktif pada pH netral. PPI terakumulasi secara selektif di kanalikuli sekretorik, sel parietal yang sangat asam dan mengalami protonasi dan penataan ulang kimia menjadi bentuk reaktif yaitu asam sulfenat dan sulfenamida. Bentuk sulfenamida membentuk ikatan kovalen disulfida dengan residu sistein pada subunit alfa enzim H+K+ ATPase yang menyebabkan pompa proton mati secara permanen sehingga aktivitas asam hanya kembali setelah tubuh mensintesis enzim baru. Hubungan struktur dan aktivitas. Inti benzimidazol dan cincin piridin pada PPI sangat penting untuk aktivitas penghambatan. Dilakukan optimasi pada struktur cincin piridin dan jembatan sulfinil. Tujuan dilakukan modifikasi adalah untuk meningkatkan stabilitas terhadap degradasi asam, meningkatkan bioavailabilitas oral, dan mengurangi variasi respons antar individu. Ditinjau dari aspek kimia medisinal, struktur molekul PPI terdiri dari komponen utama yaitu inti benzimidazol dan cincin piridin. Kajian Structure Activity Relationship atau SAR menunjukkan bahwa modifikasi pada gugus fungsi di cincin piridin sangat berpengaruh terhadap kecepatan aktivasi obat. Sebagai contoh, penambahan gugus pendorong elektron dapat meningkatkan efisiensi obat dalam menjangkau targetnya di sel parietal.
pengembangan dari generasi awal seperti omeprazol menuju senyawa seperti esomeprazol atau pantoprazol bertujuan untuk menciptakan senyawa molekul yang lebih stabil secara kimia dan memiliki profil metabolisme yang lebih konsisten pada pasien. Hal ini membuktikan bahwa perubahan kecil pada struktur kimia dapat memberikan dampak besar pada efikasi klinis sebuah obat. Strategi penemuan PPI menerapkan pendekatan target-based drug discovery yang sangat rasional. Para peneliti memvalidasi target enzim H+K+ATPase karena enzim ini memiliki lokalisasi yang sangat spesifik, yaitu hanya ditemukan pada sel parietal lambung. Spesifitas lokasi inilah yang memberikan tingkat selektivitas yang sangat tinggi pada obat PPI. Dengan selektivitas yang baik, obat hanya akan bekerja pada organ target tanpa mengganggu fungsi fisiologis di bagian tubuh lainnya. Hal ini sangat penting dalam kimia medisinal untuk meminimalkan potensi efek samping sistemik dan memastikan bahwa terapi yang diberikan kepada pasien benar-benar aman dan terfokus. Adapun aktivitas farmakologi dan profil keamanan dari PPI adalah sebagai berikut. Efikasi klinisnya adalah obat golongan PPI merupakan pilihan terbaik dalam penyembuhan ulkus, pencegahan perdarahan di saluran cerna, dan kontrol asam di malam hari. Namun, walaupun PPI menunjukkan efikasi yang baik, aspek keamanan dalam penggunaan jangka panjang tetap harus diperhatikan. Supresi asam lambung yang berlebihan dalam waktu lama dapat mengubah kondisi fisiologis lambung yang berpotensi mempengaruhi penyerapan mikronutrien penting seperti kalsium dan vitamin B12. Selain itu, fungsi asam lambung sebagai barrier pertahanan alami terhadap patogen juga perlu diperhatikan karena korelasinya dengan resiko infeksi. Oleh karena itu, kajian ini juga menekankan pentingnya penggunaan obat yang rasional, di mana manfaat klinis yang maksimal harus selalu diimbangi dengan pertimbangan profil keamanan jangka panjang bagi pasien. Baik, adapun kesimpulan yang didapatkan dari kajian ini adalah PPI merupakan bukti keberhasilan desain obat berbasis target yang menggabungkan aspek kimia medisinal dengan fisiologi molekuler. Mekanisme ikatan kovalen merupakan alasan mengapa durasi kerja PPI sangat panjang walaupun waktu paru di darah sangat singkat. Dan penemuan dari PPI merupakan salah satu keberhasilan signifikan dalam bidang kimia medisinal. Melalui desain molekul yang cerdas dan pemahaman akan target biologis yang mendalam, kita dapat menghasilkan terapi anti-ulkus yang sangat efektif melalui mekanisme penghambatan kovalen. Kedepannya, pengembangan penelitian ini diharapkan dapat terus mengoptimalkan profil farmakokinetika obat agar dapat memberikan onset kerja yang lebih cepat dan dengan risiko yang minimal. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.